Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahel Ibrahim di sini sebagai moderator kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas besar materi coding yang berjudul e-kasir. Silakan untuk teman-teman yang lain untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan materi yang akan disebutkan. Perkenalkan, saya Aivenia Amalia, NPM B1A0211. Saya di sini akan menjelaskan mengenai koneksi PHP. Koneksi PHP di sini digunakan untuk melakukan koneksi ke database menggunakan PHP. Dapat juga menggunakan fungsi bawaan PHP yaitu MySQL Connect. Kemudian masukkan localhost, root, ekasir. Kemudian di bawahnya MySQL Connect Erno atau di bawahnya juga Echo, koneksi database gagal itu digunakan untuk menutup koneksi menggunakan MySQL Connect database gagal. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Melka Harai dengan NPM B1A022337. Saya akan menjelaskan indeks bagian awal. Di baris pertama ada PHP, yaitu pembuka, dan di baris kedua sampai 4 ada inset. Yang pertama, inset display error. Baris ini mengatur opsi konfigurasi PHP. Yang kedua ada include, yaitu config atau koneksi PHP, dan penutup PHP. Selanjutnya dilanjutkan dengan doctype HTML. Doctype HTML adalah pernyataan yang digunakan dalam dokumen HTML untuk menentukan jenis dokumen HTML yang digunakan, yaitu ada head, kepala, dan isinya metacarset, itu default semua. Sampai ke link, yaitu untuk memasukkan dari metaset tersebut, dan title, yaitu judul dari web tersebut, aplikasi e-kasir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cinta. Perkenalkan, nama saya Fatih Cantika Azara, NPM B1A022292, akan melanjutkan yang jelasin indeks dari Melka tadi. Selanjutnya ada link href sebagai acuan, dan link href memiliki fungsi untuk membuat link aktif pada pemrograman HTML. Selanjutnya ada navigasi kelas atau navbar. Navbar adalah salah satu elemen HTML digunakan sebagai menu yang berisi link ini digunakan untuk website home. Dan selanjutnya ada div class. Di sini kami menggunakan untuk mendefinisikan ID atau kelas dari CSS dan berfungsi untuk memprogram membatasi bagian satu dengan barisan yang lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Irfan. Saya akan melanjutkan a class neighbor brand have p yang digunakan untuk membuat tautan ke halaman beranda dengan teks e-kasir. LI class have p beranda untuk menampilkan beranda, yaitu list barang untuk menampilkan list barang, pesan, transaksi, detail transaksi, laporan, tambahan barang, edit barang. Ini keluar. Yaitu LI and have keluar untuk
keluar. Mana lagi? Cache list barang. Bagian dari pertanyaan dalam bahasa PHP. Include. Menampilkan file dengan nama yang sesuai dengan yang dihasilkan dari cache. Break. Digunakan untuk keluar dari halaman tersebut. Apa yang terakhir kok? Udah loh. Baik, div berfungsi untuk membatasi suatu elemen dari elemen yang lainnya. Script merupakan script dari kode-kode yang lain yang sudah dituliskan di atas. Baik, kita akan lanjut ke bagian doc.css. Dipersilakan. Kenalkan, nama saya Hanifa Dwi Abdanti dengan NPM B1A0222321. Di sini saya akan menjelaskan tentang CSS. CSS itu adalah bahasa dalam pemrograman yang menentukan bagaimana dokumen itu disajikan. Di dalam CSS ini terdapat beberapa istilah. Yang pertama, comment. Komen itu digunakan untuk menjelaskan suatu kode, tetapi tidak ditampilkan di dalam layar. Komen dapat membantu untuk mengedit maupun mendokumentasikan kode. Komen ini komen ini berupa dengan garis miring dan tanda bintang. Kedua, terdapat selektor. Di dalam CSS itu terdapat selektor yang berupa tag H1, H2, P, A, div, body, dan tag lainnya. Selektor ini digunakan untuk memilih elemen elemen mana dari HTML yang ditargetkan untuk dipengaruhi. Ketiga, terdapat value. Value atau nilai merupakan value atau nilai adalah apa yang muncul setelah titik 2 seperti 4px atau 768px. Fungsi dari CSS ini merupakan memuat halaman situs dengan cepat, mendesain dan memproses dengan cepat, adaptif terhadap berbagai perangkat. Sekian. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi. Saya akan mencoba memberi tampilan untuk mengaktifkan di phpMyAdmin. Pertama kita masuk ke SAM, langsung saja masuk ke phpMyAdmin. Terus, nah, di sini sudah kita, kalau baru-baru belum ada, di sini kita buat anu baru untuk database baru. Tapi di sini saya sudah membuat di bagian e-kasir. Nah, di sini masih datanya terlihat kosong. Mari kita pergi ke bagian impor, kita masuk ke charge file, kita cari bagian file yang sudah kita masukkan yang kasir SKL karena kodenya ada di bagian kasir 2.skl. Open. Kalau sudah di choice, langsung kita impor.
Nah, apabila sudah ada tanda centang hijau di sini, berarti filenya sudah berhasil diimpor. Mari kita tes langsung ke localhost. Di sini garis miring. Di sini kita tulis sesuai dengan apa yang kita tulis sebagai judul. Kasir. Nah, apabila sudah tampilan di sini, kita di sini sudah login. Tinggal kita masukkan username dan password yang sudah dituliskan di bagian Sublime Text atau Notepad. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, berarti kita sudah bisa untuk melihat bagian list barang. Ini terada list barang, ada geprek, harga, dan tanggal ditambahkannya kapan dan dirubahnya kapan. Apabila ingin menghapus, ada tombol hapus di sini. Untuk menambahkan barang di bagian sini, misalnya contohnya ayam. Dan di sini dituliskan untuk harganya. Di sini sudah tertulis kalau kita melakukan transaksi, ada nama pelanggannya, nomor pelanggannya, menu yang dipesan, jumlahnya berapa, statusnya apakah sudah dimasukkan atau belum. Di sini sedang opsi dalam proses pembuatan. Ini untuk melakukan pengorderan atau pemesanan yang terdapat dalam list-list barang. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok 6. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kami akhiri saja presentasi kami sampai sini. Terima kasih dan selamat malam.